Jadi hari ini adalah maka Abah sudah ingatkan, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid, karena satu-satunya obat untuk menutup kegelapan adalah cahaya. Maka hari ini tauhid sebetulnya adalah mengajak kepada mafhum. Sementara fikih adalah mantuk, adalah banyak lebih kepada ilmu-ilmu zahir dari semua, diantaranya adalah fikih dan lain sebagainya. Itu sahabat ya, yang harus kita pahami sekarang. Jadi terima kasih Pak Kiai dari Jawa Timur kalau tidak salah yang mengirimkan video, karena tadi kata Abah, kamu kalau Imam Syafi'i Imam Malik ya, tapi beliau bijaksana menyampaikannya. Betul apa yang Kiai sampaikan. Bagi Abah perkataan itu adalah terkadang ya tadi, karena Abah itu sudah melihat semuanya kalam, bukan lagi mulut kayak gitu. Maka orang yang memfitnah pun Abah nggak melihat lagi apa yang diucapkannya, tapi Abah melihat kalamnya. Kepada orang-orang yang menulis komen buruk pun pada Abah udah nggak melihat makna tulisan tadi, walaupun makna itu menyerang Abah, ada masalah. Bagi Abah lihat fiilnya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Abah Saidku dimanapun berada. Untuk menemani adalah minum kopi kita pagi hari ini ya, sambil menyalakan sebatang udud ya sahabat. Pada pagi hari ini Abah ingin menjelaskan adalah pertanyaan daripada Mas Usman ya, dan juga teman-teman lain, karena bertanya sama. Abah pernah menyampaikan bahwa Idris adalah manusia tercerdas yang pernah ada di bumi ini. Maka ada manusia tercerdas adalah Idris. Manusia yang terpuji adalah Muhammad. Manusia terkaya adalah Sulaiman. Dan banyak adalah manusia-manusia yang di dunia ini, sahabat. Maka marilah pagi hari ini kita luaskan wawasan. Kenapa Abah menganggap perlu adalah membahas masalah ini? Karena masalah ini adalah berkaitan dengan masalah sekarang, sahabat. Munculnya AI, munculnya robot adalah tanda-tanda alam akan kembali kepada bumi ini. Ada the great erasure, ada penghapusan kembali dari semua. Ya. Terlebih lagi sekarang manusia sudah terus mencari kunci adalah rahasia alam yang sebetulnya dulu dikuasai oleh Nabi Idris, dan menjadikan bumi ini oleh Nabi Idris adalah surga. Adalah teknologi yang pernah hebat pada zaman manusia adalah zamannya Nabi Idris. Kemudian pada zaman Nabi Nuh ada the great erasure, ada penghapus besar adalah air bah. Maka hari ini bisa dibayangkan bagaimana air bah zaman Nabi Nuh itu adalah setinggi apa. Bumi ini adalah direndam oleh Allah. Adalah Anda bisa menemukan adalah di India, sahabat, yang disebut garam pegunungan Mahameru ya, salt disebutnya itu adalah garam yang ada di atas puncak gunung yang sangat tinggi ya, sebagai bukti hari ini bahwa kedahsyatan hari itu ada the great erasure pada saat zaman Nabi Nuh. Bagaimana air keluar dari tanah dan bagaimana air juga turun dari langit bersamaan. Nah, air adalah merupakan sebuah benda ya sahabat yang bisa menghapuskan banyak hal. Nah, hari ini sesungguhnya dengan munculnya AI, maka Abah sering katakan hari ini adalah gerbangnya berbeda ya sahabat. Bukan kehidupan lagi yang sebelumnya tadi semua. Maka kenapa Abah selalu membawa kepada wawasan yang jauh tadi semua, karena supaya kita manusia juga mengerti, biar nggak banyak bertanya dalam pikiran tadi semua ya. Bahkan termasuk bagaimana terciptanya
istilah agama tadi semua ya. Agama itu baru 3.000 tahun, sahabat. Sementara dunia ini sudah miliaran tahun. Nah, hari ini juga dunia arkeologi adalah banyak membuktikan tentang itu ya. Kalau kalian pergi ke Bolivia, sahabat, adalah ada batuan andesit yang sangat besar ya. Ya, Abah sendiri belum pernah ke sana, berkeinginan pergi ke sana. Tadi semua adalah andesit yang sangat besar, yang mana batu-batu itu berbentuk huruf H ya, dan beratnya ribuan ton ya, kemudian dipotong begitu presisi ya, dan teknologi hari ini tidak akan mampu menjawabnya, sahabat. Maka itulah, mari kita belajar, kita memahami, kita luaskan. Cuma adalah ambil pelajarannya adalah bahwa hari ini tanda-tanda kehancuran dunia itu akan kembali nyata. Sebagaimana dulu zaman Nabi Nuh adalah akan dihapuskan. Tandanya apa? Adanya AI dan robot. Dan adanya apa lagi? Tandanya adanya pemusatan digital, sahabat. Seolah-olah manusia akan dikontrol dengan digital. Kamu tidur pun dikontrol. Kamu makan pun dikontrol. Semua. Nah inilah barangkali mari kita luaskan. Tapi sebelumnya Abah ingin menyampaikan, karena banyak sekarang ini video disampaikan oleh sahabat-sahabat Abah dari Jawa dan lain sebagainya tentang kenapa harus menggunakan satu video atau satu potongan cuplikan video adalah tentang apa yang Abah sampaikan, sahabat. Dianggaplah Abah saya itu menghina ulama, menghina imam mazhab, padahal kamu tidak mengerti apa yang sebelumnya diomongkan dan apa nanti natijahnya pada saat selesai ceramah, gitu kan tadi semua. Nah, ini kadang-kadang manusia adalah hari ini, inilah tanda-tanda kehancuran bumi pada saat munculnya teknologi adalah manusia adalah kenapa lebih suka melihat yang sisi negatifnya. Walaupun Abah mengatakan itu bukan sisi negatif, selalu bagi Abah baik-baik saja. Mau yang mau melaporkan ya silahkan saja tadi semua. Pada dasarnya Abah hanya memberikan pemahaman bahwa pada saat disampaikan segala sesuatu itu lihat juga adalah ruang dan waktu, sahabat. Ingat, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Demikian pula yang akan kita bahasakan nanti kisahkan Nabi Idris dan Nabi Nuh. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi yang dimaksud video-video yang dipotong, yang diedarkan itu hanya secuil, ada 2-1 menit video Abah yang mengatakan bahwa kita ini dalam urusan rukun iman nggak bisa kama qala Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu kan kita majelis Abah ini majelis tauhid. Maka yang dibahas itu bukan sedang merendahkan para fuqaha. Ini harus dipahami. Di sisi tauhid, sahabat, nah inilah kita harus mengerti tadi semua. Tidak bisa, maka itulah jumhur ulama sepakat yang namanya taklid itu haram sebetulnya. Apalagi yang berkaitan dengan keimanan. Kan tadi. Iman itu tidak boleh kata siapapun. Tidak boleh iman itu. Kamu iman pada Allah, iman kata siapa? Kata Rasulullah. Nggak bisa. Maka itulah kata Abah. Kalau ngajinya hanya kamakola, itu kan dalam apa namanya dengan nada yang tinggi itu kadang-kadang pada saat di tengah kan bicara itu udah panjang. Terlebih lagi saat itu adalah ada kelompok kiai-kiai yang datang adalah memperdebatkan kepada Abah, kemudian dia ikut ngaji kemudian di situ. Maka saya katakan kiai itu adalah pada mereka-mereka yang hadir di situ, karena itu kan pengajian internal, pengajian di majelis Abah sendiri, dan waktu itu nggak tahu itu video lama yang sudah lama kemudian ini pasti ada orang sini yang mengirimkannya gitu kan tadi, karena itu video itu adalah internal dan itu pengajian tauhid di dalam majelis gitu kan tadi, bukan di forum umum gitu. Nah ini ya sahabat, itu satu ya. Jadi kenapa malah tidak didengarkan banyak hal yang positifnya, tetapi dan kamu harus mengerti kajian tauhid dan kajian fikih itu jauh berbeda. Maka di dalam kajian tauhid ya, tauhid adalah bagaimana kita mengesahkan Allah, jangan terjebak kama qala dan terjebak gila. Karena iman itu adalah harus dibuktikan. Al imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa. Maka kita ini dalam urusan iman tidak boleh kama qala, gila, itu kan tadi semua. Kamu harus meyakini. Ini bukan memotong video. Demikian pula tolong juga video tentang dengan Gus Baha dan lain sebagainya. Ini juga muncul. Ini kenapa orang mencari uang sekarang dengan hal-hal yang demikian gitu kan tadi semua. Itu kan ucapan Abah pada saat Abah menyatakan bahwa karena ada pernyataan ya Abah jawab gitu kan tadi semua.
Tetapi mari diskusi, ini kan kita ini alam kemerdekaan, alam kebebasan. Dan Abah membahasnya itu kalau yang ini Abah di live gitu kan tadi. Ayo jawab lagi dengan live, boleh. Live, balas lagi dengan live gitu. Bukan diadu domba seolah-olah bahasa itu menantang Gus Buaha dan lain sebagainya. Padahal di situ adalah bahasa menantang itu kan ya tadi boleh dikatakan bahasa untuk apa namanya, silakan tabayun kata Abah begitu kan. Maka disitulah kalian harus mengerti tadi. Ini malah digoreng terus semua. Ini pasti ini adalah orang-orang subuh pendek gitu kan tadi yang gerah dengan cara Abah menyampaikan tadi semua. Bagi Abah nggak ada masalah. Apapun yang terjadi, Abah saya itu tidak pernah takut. Takutnya hanya pada Allah. Nah, itu saja. Apapun yang sudah dia tetapkan, takdirkan, tidak bisa dihindari. Maka bagi Abah, maka fokus saja pada Allah. Silahkan kalian, cuma sebaiknya kalau kalian masih mengharapkan kebaikan dalam hidup, adalah tabayun tadi semua ya. Tabayun dulu dalam setiap. Itulah kenapa bahwa di dalam segala perkara itu Allah menyuruh tabayun kita dari semua. Jangan hanya ingin menjual, mengadu domba orang. Dari sekian tahun dakwah, satu kata, 1 menit itu dijadikan sebuah seolah-olah itulah gambaran Abah Setu begitu. Inilah kan orang-orang yang busuk hatinya yang demikian itu. Sahabat dari semua ya. Yang kaitannya dengan Gus Baha kan Abah mengatakan karena Abah tidak setuju dengan beliau. Boleh dong kita tidak setuju karena Quran mengatakan kebalikannya. Kan kalau beliau mengatakan bahwa kalaupun manusia amalnya setengah dunia tetapi kalau tidak sholat kan tidak diterima. Kalau Abah memandangnya lain begitu. Karena kebaikan itu buah daripada sholat. Seharusnya orang yang sudah berbuat baik itu sebetulnya sudah sholat hakikatnya. Maka itulah sholat jangan hanya dipandang sebagai sosok perbuatan tubuh, tetapi bagaimana adalah min asari sujud, tapaknya daripada sholat itu adalah syamroh, buah gitu loh. Nah itu ya, jadi tolong ya. Nah pada siang hari ini, pagi ini sahabat, karena ada kaitannya bahwa Abah sering bilang bahwa hati-hati 2027 sampai tahun 45 adalah pergantian gelombang manusia di bumi. Ya, bahkan Abah kan sering pernah katakan manusia bisa diganti 99%-nya tadi semua ya. Bahwa itulah juga yang Allah berikan yang selamat itu illa qalilun minhum, hanya sedikit dari mereka tadi semua ya. Hari ini tanda-tanda itu dan itu sahabat bukan pertama kali terjadi. Ingat, bumi ini pernah dihancurkan. Bumi ini pernah kiamat sebetulnya kalau kalian ngerti. Tapi terserah lagi, ini masalah pemahaman tadi semua. Bahkan hari ini sebenarnya adalah kenapa mulai banyak fakta-fakta sejarah yang membingungkan. Kayak di Bolivia tadi. Kalau Adam dihitung, inilah juga harus mulai cerdas kita. Jadi kita ini pernah sahabat. Bahkan di Nusantara ini teknologi yang pernah tercanggih, yang pernah ada. Bahkan kalau Abah mungkin berbeda dengan mereka, mengatakan Nabi Idris itu di sini. Dan Nabi Idris dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri adalah ada di sorga. Pada sahabat zaman Nabi Idris, sahabat, teknologi manusia itu ya pernah mengalami adalah, bahkan hari ini belum sampai ke situ sebetulnya. Bagaimana manusia sahabat saat itu adalah bisa memotong besi batu granit yang tidak bisa dilakukan hari ini dengan intan, tapi zaman Nabi Idris itu sudah bisa. Maka sekarang di Bolivia itu ada peninggalannya, batu-batu yang berbentuk huruf H. Ayo mari kita jalan-jalan sedikit agak jauh supaya wawasan kita Islam kita ini luas. Karena ini berkaitan nanti dengan AI dan robot yang ini menunjukkan ciri-ciri tanda-tanda bumi akan kembali lagi. Ada great erasure, ada penghapusan besar, ada petugas langit yang akan kembali menormalkan kembali karena bumi sudah mulai konsleting pada saat manusia sudah menggantikan Tuhan, sahabat. Itulah kenapa Abah selalu bawa tauhid. Kembali pada Allah adalah selalu membawa kepada Allah karena manusia sudah keluar dari Allah dari semua ya. Ya bahkan sadar nggak sadar ya orang Islam sendiri ibadahnya sudah dia sholat, melaksanakan sholat diperintah Allah, tapi Allah yang nyuruh sholat nggak dikenali. Tadi bahkan sekarang manusia rajin bersolawat pada Nabi, tapi Rasulullahnya nggak dikenali. Hari ini, sini tanda-tanda ini udah mulai tanda-tanda di dunia kita Islam. Jadi manusia berzikir nyebut-nyebut nama Allah, Allahnya tidak kenal. Manusia membaca ayat Al-Quran, tapi yang berfirmannya, siapa yang berfirman? Tidak kenal. Dibaca firmannya, tapi yang berfirman tidak kenal.
dilaksanakan sholatnya, tetapi yang nyuruh sholat tidak dikenal. Kan gitu hari ini. Kan ini sama tanda-tanda dulu juga pernah begitu dari semua ya. Maka bersamaan dengan itu adalah kemudian di luar kita muslim adalah sekelompok elit global. Dari dulu pun disebut elit global, sahabat. Disebutnya adalah kiper, gatekeeper, penjaga gawang peradaban. Tapi mereka telah mengambil teknologi yang salah dari Nabi Idris. Pada saat zaman Nabi Idris, sahabat, tidak perlu ada rumah sakit, karena udara ini sudah menjadikan obat pada zaman Nabi Idris. Semua ya. Kemudian tidak perlu listrik, karena listrik bumi ini kapan saja bahasanya kamu ingin terang ada, itu sahabat. Ya. Dan sinilah yang harus kita pahami, teknologi yang pernah ada. Jangankan Nabi Idris, generasi Nabi Sulaiman kan berikutnya nanti itu pernah kemudian dihancurkan kembali dari semua. Pada saat zaman Nabi Sulaiman sudah bisa memindahkan benda itu kayak sekarang JNT, tapi tidak perlu ada kurir, cukup saja disorot dengan lampu, maka benda itu udah pindah ke sana. Kayak printer, kayak mesin printer hari ini gitu. Tapi itu bisa memindahkan istana, bisa memindahkan benda yang bahkan mungkin satu RT gitu kan tadi semua. Itulah kenapa kerajaan Balkis pindah, sahabat. Nah inilah sesungguhnya Allah itu ilmiah, ingat itu. Allah itu bukan tukang dongeng. Nah, maka itulah antara Idris dan Nuh itu berdekatan, sahabat. Sebetulnya adalah dari Adam, kan Adam itu punya anak 21. Sebetulnya 22. Cuma orang selama ini menganggap bahwa Nabi Adam itu anaknya Nabi Sis itu nggak ada kembaran. Padahal sebenarnya semua Nabi anak Adam itu adalah kembar bahasanya dari semua. Ini Adam yang syariat. Ya. Ayahnya Qabil dan Habil. Ayahnya Labuda dan Iklima, ayahnya Azar, ayahnya Tofin adalah anak-anak Nabi Adam yang dua, Syis dan Idris. Nah, Syis dan Nabi Khidir. Nah, Khidir itu maka Abah sering katakan Assalamualaikum ya rijalul ghaib, Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Ya, seolah-olah yang satu masih hidup, Khidir, yang satu sudah penjaga sana, yang satu penjaga sini. Maka sudah dikatakan bahwa Idris itu di antara dua sisi daratan dan lautan. Cuma orang nggak ngerti aja, nunggu-nunggu Nabi Idris pinggir pantai. Padahal pantai mana? Pantai dadamu. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Ada barzah, sahabat, antara sini dan sono. Itulah Idris. Belah sininya Idris, sananya ada Syis. Siapa Nabi Syis? Sabdo Palon kalau di Indonesia. Nabi Syis itu Sabdo Palon. Jadi kalau kamu jangan benci Sabdo Palon. Sabdo Palon itulah Syis betulnya. Maka hari ini ada bahasa Sabdo Palon menagih janji. Sebetulnya itu Nabi Syis yang menagih janji dari semuanya. Mari makanya kita luaskan dari semua. Kenapa Abah perlu membahas ini? Karena ada kaitannya dengan akan munculnya teknologi-teknologi yang akan membawa kita kepada kehancuran. Sebetulnya. Dari semua. Karena bahasanya apa? Kunci dunia sedang dibuka. Kunci dunia sedang dicari-cari oleh mereka. Bahkan yang tergelam yang sekarang ini adalah teknologi Nabi Idris adalah kunci dunia. Salah satu kunci dunia adalah sekarang ada terkubur lebih dari 20 km di bawah benua Antartika. Bayangkan kalau hari ini benua Antartika itu adalah mencair. Nah itu. Nah inilah sesungguhnya ada kaitannya dengan penguasaan manusia pada manusia oleh elit global ini. Jadi manusia ingin mengontrol manusia dengan agama, manusia ingin mengontrol manusia dengan teknologi, manusia ingin mengontrol manusia dengan itu. Karena kalau teknologi Nabi Idris dilakukan, maka itulah Nabi Muhammad pernah mengatakan Nabi Idris sudah di sorga. Gitu, dari semua. Karena teknologi zaman Nabi Idris itu belum pernah dipikirkan oleh kita hari ini, sahabat. Kalau hari ini muncul AI, hari ini muncul robot, Nabi itu ada zaman Nabi Idris itu kecil, sahabat. Coba. Nah inilah kadang-kadang manusia karena kita ini sudah dibelokkan sejarah. Kita ini sudah dijauhkan daripada fakta-fakta yang ada. Penemuan-penemuan manusia belakangan ke sini, semua yang muncul itu yang berguna itu sebetulnya teknologi Idris, termasuk bagaimana Idris adalah menguasai metalurgi, logam. Bagaimana Idris sudah menguasai bagaimana udara ini dijadikan alat medikal, gitu kan. Bagaimana Idris menjadikan bumi ini adalah listrik yang bisa kamu gunakan gratis, pengobatan gratis. Dari semua ini yang orang Islam sendiri tidak paham pada siapa Idris itu. Sampai
habis Nabi Muhammad sendiri hanya menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia tercerdas itulah Idris. Dan Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa Idris itu sudah di sorga. Nah itu bahasanya. Tadi semua. Karena Idris itulah pernah menyaksikan neraka dan sorga. Karena menyaksikan kemajuan yang tinggi luar biasa. Kemudian hancur luar biasa pada saat banjir Nabi Nuh. Maka Idris dan Nuh itu beriringan. Maka di dalam kisah kita Islam, ya ini juga kita harus verifikasi. Gitu kan. Dikisahkan Idris itu adalah orang yang bersahabat dengan malaikat. Tapi hati-hati ya, yang kisah begini itu kita jangan mudah kita ini. Hari ini maka kata Abah, maka kenapa juga kemarin ada madu doma Abah tentang kitab kuning. Abah juga tukang ngaji kitab kuning. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah tadi, coba dengan kita sudah mendobrak satu kelompok yang mengaku duriat Nabi pun sudah ternyata 500 tahun yang surah wal istifadah belum tentu benar. Maka jadi hari ini sahabat juga, marilah kita cerdas. Jadi jangan dibalik gitu kan, Abah Setu katanya Pak saya ada satu lemari kitab kuning gitu kan tadi semua. Tapi maksud saya hari ini untuk hari ini karena tadi ada kekuatan global yang tidak kalian pahami, maka mulailah teliti tadi semua ya, verifikasi. Ihya aja sudah berapa 4 versi. Sulamu Taufik katanya saya baru tahu 3 versi, tapi kata orang katanya 7 versi. Dari Bulughul Maram kemudian dan lain sebagainya. Termasuk kitab I'anatul Thalibin. Kenapa? Versi tahlil kita sekarang ini banyak keluar dari pandangan Imam Syafi'i sendiri. Jadi hari ini banyak sahabat para ulama-ulama kita dulu difitnah tadi semua dengan tulisan seolah-olah dari mereka. Padahal mereka sudah wafat 200 tahun baru tulisan itu muncul karena zaman mereka belum ada percetakan tadi semua ya. Nah inilah maksud Abah hari ini karena bersamaan dengan keluarnya AI dan dengan teknologi yang muncul ini juga mari kita lawan mereka dengan apa? Gunakan itu justru untuk memverifikasi apa-apa yang pernah mereka belokkan. Sebenarnya jangan kebalik malah ngikut kayak kebo. Teknologi mereka ya kita ngikut kayak kebo. Justru teknologi itu muncul sebenarnya gambaran bahwa bumi ini akan sedang mendekati kehancuran. Abah kasih tahu tadi semua ya. Maka kenapa Abah selalu ngomong hati-hati sampai tahun 45. Hati-hati sampai tahun 2045. Karena ini sudah gerbang adalah portal baru yang sedang terbuka. Teknologi-teknologi yang pernah ada pada zaman Nabi Idris kemudian digunakan oleh orang-orang yang elit global tadi. Untuk mengontrol kita manusia dengan istilahnya mata satu. Istilah mata satu itu sudah ada dari dahulu sahabat. Mata satu itu digital. Jadi kenapa mata satu? Karena dia akan melihatmu dimanapun, di WC, di rumah, rekeningmu, hidupmu. Bahkan jantung detakmu pun sekarang dikontrol. Itulah digital yang hari ini sedang digaungkan oleh mereka. Inilah harus pahami. Dan bersamaan dengan terjadinya global warming ini hari ini. Maka berarti kutub cairan Antartika akan mencair. Pada saat itulah tentang Tuhan seolah-olah mengunci teknologi zaman Nabi Idris. Pada zaman Nabi Idris itu Antartika itu daratan hangat. Daratan yang sangat indah. Bahkan sekarang ditemukan peta yang ada pada zaman Nabi Idris begitu presisi tentang benua Antartika. Yang hari ini tidak bisa dilakukan oleh teknologi apapun untuk membuat peta itu. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan Nabi yang paling cerdas itu Idris. Makanya pantas Idris itu mungkin dari kata madrasah, darosah tadi semua. Dia adalah seorang saintis pertama yang Allah turunkan ke muka bumi. Untuk menguasai teknologi. Yang semua teknologi. Bahkan mungkin hari ini orang masih membayangkan perahu Nabi Nuh itu seperti kapal butut gitu kan tadi. Padahal pada zaman Idris teknologi sudah begitu canggih. Setelah Idris karena manusia sudah melampaui batas. Karena teknologi Idris digunakan oleh sekelompok manusia yang justru sangat rakus. Ingin menguasai manusia dan dunia. Dengan menggunakan teknologi Idris yang tujuannya ke depan adalah nanti untuk menguasai manusia dengan agama. Manusia dengan teknologi ya hari ini. Tapi tanda-tanda itu adalah sekarang kan sudah naik walaupun masih jauh. Hari ini sahabat di Kepulauan Arafuru itu ada batuan, ada pondasi kayak gedung pencakar langit yang pernah tertinggi. Yang mana tingginya itu bisa puluhan kali dari Burj Khalifah yang hari ini. Jadi kalau hari ini gedung tertinggi di dunia
di Dubai, nothing dibandingkan dengan kita. Bahkan disitulah sesungguhnya juga kamu harus ngerti di mana Idris itu dan di mana Nuh itu. Dan kenapa adalah di pegunungan yang terkenal salt Himalaya, di gunung Himalaya sahabat ada garam. Coba kalian pergi nanti ke sana. Ada penambangan garam besar-besaran. Nah, gitu. Dan mahal harga salt Himalaya, garam Himalaya. Garam itu tetap air laut. Nah itu. Jadi Allah sedang memberikan kabar kepada kita bahwa bumi ini pernah direndam begitu tinggi. Itulah yang disebut dengan Great Erasure, yang Quran menjelaskan adalah tentang bahtera Nabi Nuh yang sangat canggih. Bahtera Nabi Nuh sekarang maka difilmkan oleh mereka untuk membodohi kita. Kayak perahu, pohon-pohon yang disusun. Itulah pada saat mereka menguasai manusia, mereka malah justru ada memutarbalikan bahwa sesungguhnya kita, terutama bangsa Nusantara ini, dan semua kisahnya di sini, Nusantara. Maka kenapa kayak Plato dalam bukunya menuliskan tentang juga Atlantis. Jadi Atlantis itu udah pernah dihilangkan. Nah itulah sahabat, sebetulnya ada irisan antara kisah ini. Tadi semua. Maka banyak fakta-fakta sejarah yang Nusantara, orang Nusantara tidak mengerti siapa dirinya. Nah itu, jadi kapal Nabi Nuh itu adalah kapal yang canggih tadi semua. Kapal yang luar biasa dan dua sudah membawa sistem genetika ya. Jadi makanya di sekarang ini adalah di Bolivia sebagai bukti adalah arkeologi sahabat adalah adanya termasuk juga sebetulnya sahabat remote-nya itu zaman Nabi Idris itu masih ada. Nah, tetapi oleh mereka pemenang perang dikatakanlah batu itu batu pemujaan misalnya gitu. Sehingga manusia apalagi orang Islam segera menjauhinya, musyrik gitu kan tadi. Nah, gitu. Batu-batu peninggalan itu adalah sebetulnya adalah kunci yang oleh Nabi Idris adalah dijadikan sebagai seolah disembunyikan, ada semacam kunci, tapi kuncinya nggak seperti kunci kita. Karena zaman Nabi Idris ini hanya menggunakan teknologi suara, bahkan menciptakan bangunan batu itu dengan suara, sahabat, canggihnya. Ya. Maka jangankan Nabi Idris, Nabi Sulaiman aja hari ini sebetulnya pada saat dikisahkan tentang pembangunan Candi Borobudur misalnya. Candi Prambanan, Angkor Wat, tembok Cina, itu banyak sebetulnya sekarang. Itu generasi ke sini, itu pun sudah sulit dideskripsikan. Pernah ke tembok Cina, ngobrol dengan tim perawatan maintenance di tembok Cina itu. Saya bilang, mereka itu membangun ini. Mereka sendiri nggak tahu. Dan di tembok Cina itu menyaksikan satu tempat ratusan kilometer, karena itu 5.000 kilometer lebih. Berapa ratus kilometer itu lihat, itu mustahil kalau untuk hari ini bisa dilakukan pembangunan. Coba bayangkan. Jadi dunia ini pernah mencapai teknologi. Jadi jangan merasa bahwa hari ini, zamannya AI, zamannya robot, zamannya Boeing, zamannya Concorde, zamannya komputer, zamannya internet, belum apa-apa. Bahkan kalau kamu ngerti tentang perang Mahabharata yang pernah terjadi di Nusantara ini, bagaimana Gatot Kaca, itu istilah Gatot Kaca dijadikan kayak wayang, gitu kan semua. Padahal itu adalah perang nuklir yang dahsyat yang pernah terjadi pada saat zaman itu. Dan itu menjadi kisah punya India, padahal sebetulnya kisahnya dari Nusantara. Kisah Mahabharata itu, termasuk juga ada banyak kisah yang sebetulnya banyak manusia tidak paham tadi semua ya. Tapi oke lah, kalian tidak paham, nggak ada masalah. Tetapi yang kenapa Abah sekarang bawa kepada tauhid, karena pada saat kehancuran The Great Erasure itu, saat yang terjadi pada zaman Nabi Nuh adalah dikerem dengan air yang muncul dari bawah dan muncul air dari atas. Itu sebetulnya senjata Tuhan. Kalau bahasa sekarang adalah teknologi hidrogen tadi semua ya, bom hidrogen yang dijatuhkan, dikeluarkan dari bawah dan diturunkan bersamaan dari langit. Tadi semua. Coba baca beberapa ayat, tapi kalian membacanya juga harus memiliki dasar ilmu pengetahuan supaya tidak hayal membaca kisah itu tadi semua ya. Tadi semua. Jadi kapal Nabi Nuh itu tidak ada nahoda, sahabat. Karena nahodanya dari langit bahasanya. Adalah energi yang sudah dibangun oleh Nabi Idris. Yang kata Abah tadi, energi ini sudah jadi listrik semuanya. Kapanpun kamu butuh listrik gratis.
Kapanpun kamu butuh pengobatan gratis, cukup dengan menghirup udara di zaman Idris itu. Semua penuh dengan keindahan. Itulah kenapa Idris di sorga rasanya tadi semua. Memang kalau Abah begitu memahami kisah ini, wah kebayanglah bagaimana hidup zaman Nabi Idris. Begitu mudah, begitu indah, begitu dahsyat. Teknologinya adalah yang barangkali entah berapa juta tahun lagi kita akan mencapainya ke situ. Belum kita ini. Kita dengan teknologi Sulaiman saja masih membutuhkan adalah ribuan tahun atau jutaan tahun bahkan. Sahabat dari semua. Bagaimana zaman Nabi Sulaiman memindahkan ada teleportasi, telekomunikasi adalah dengan bukan sekarang kan pakai alat, dulu nggak perlu. Gitu. Makanya ada bahasa telepati gitu kan, teleportasi gitu kan tadi. Satu kedipan cukup memindahkan istana gitu kan tadi semua. Jadi mari kita mulai belajar meluaskan karena innallaha adalah wasi'un alim. Allah itu maha luas pengetahuannya, sahabat. Jadi hari ini adalah maka Abah sudah ingatkan, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid karena satu-satunya obat untuk menutup kegelapan adalah cahaya. Ayo dikir kata Abah, ayo dikir, ayo atako dan lain sebagainya. Karena yang akan diselamatkan itu illa qalilun minhum. Dan itu sudah Allah sampaikan, sahabat. Dan setiap zaman adalah begitu. Ya. Jadi kapal Nabi Nuh itu jangan kamu bayangkan kapal yang di dalamnya ada onta, ada ular, sepasang-sepasang, kata Quran begitu kan dari semua. Itu harus diterjemahkan dalam. Bahkan tadi kata Abah juga Quran kalau dilihat dengan mata dohir, Allah hanya menunjukkan tadi semua. Karena di dalam Al-Quran itu ada pemahaman mantuk, ada pemahaman mafhum tadi semua. Saya setuju kemarin dengan Kiai yang menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya tadi kalau Abah sekarang lebih pada mafhum tadi semua. Jadi saya juga jawab sekaligus Kiai yang mengirimkan video dari seorang Kiai. Terima kasih walaupun adalah mengkritisi Abah. Bagi Abah nggak ada masalah dikritisi semua. Ini karena hanya tentang adalah tinggal siapa yang paling dalam nyelam, tinggal siapa yang paling dalam, yang paling tinggi naik, tentang siapa yang paling jalan-jalan jauh, tentang siapa minum kopi paling pahit. Ini hanya tentang itu sebetulnya. Maka bagi Abah, terima kasih. Betul, saya setuju dengan Kiai bahwa sesungguhnya adalah kita tidak boleh makna mantuk. Mantuk itu makna lurus di Al-Quran. Tetapi hari ini justru sahabat adalah kegagalan kita Islam memahami hukum Islam itu sendiri karena terlalu menggunakan tafsir mantuk lempeng gitu kan tadi semua. Padahal di dalam Al-Quran itu yang kata Abah juga setiap nas itu ada mafhum nas. Nah kita harus kembali pada Idris itu pada Allah itu dengan mafhum nas. Kalau pada arti mantuknya, nah inilah yang kita akhirnya hanya melihat permukaan tapi dengan melihat kedalamannya tadi semua. Maka hari ini tauhid sebetulnya adalah mengajak kepada mafhum. Sementara fikih adalah mantuk, adalah lebih kepada ilmu-ilmu zahir dari semua. Di antaranya adalah fikih dan lain sebagainya. Itu sahabat ya. Yang harus kita pahami sekarang. Jadi terima kasih Pak Kiai dari Jawa Timur kalau tidak salah. Yang mengirimkan video karena tadi kata Abah, kamu kalau Imam Syafi'i Imam Malik ya. Tapi beliau bijaksana menyampaikannya. Betul apa yang Kiai sampaikan. Bagi Abah, perkataan itu ada terkadang ya tadi karena Abah itu sudah melihat semuanya kalam, bukan lagi mulut kayak gitu. Maka orang yang memfitnah pun Abah nggak melihat lagi apa yang diucapkannya, tapi Abah melihat kalamnya. Kepada orang-orang yang menulis komen buruk pun pada Abah udah nggak melihat makna tulisan tadi, walaupun makna itu menyerang Abah, nggak ada masalah. Bagi Abah lihat fiilnya itu saja. Tetapi saya setuju dengan Kiai, memang ada arti mantuk, ada mantukoh, ada juga arti secara makna. Itu. Nah hari ini kenapa kita tertinggal? Karena tadi terlalu mantuk gitu kan tadi. Lurus saja menafsirkan Quran. Padahal Quran diartikan lurus hanyalah makhluk. Jadi Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Al-Quran dilihat dengan jiwa, cinta. Al-Quran adalah dirasakan dengan sir, ada Allah. Allah lah yang ada itu sebetulnya. Nah itu ya sahabat sekaligus juga. Jadi pada saat zaman Nabi Nuh itu ada kapalnya sudah canggih. Karena kan Nuh dan Idris itu bersatu zaman itu. Bahkan Idris memberikan pesan kepada Nuh untuk melanjutkan kenabian Nabawiyah seolah-olah. Tetapi zaman Nuh lah akhirnya hukuman itu datang. Jadi akhirnya manusia adalah ditenggelamkan, dihabiskan oleh Allah saat itu sahabat.
Tapi yang harus kamu pahami adalah tentang canggihnya kapal Nabi Nuh, karena teknologi yang terjadi pada zaman Nabi Idris adalah teknologi yang sangat super canggih. Jangankan tahun ini, jangankan zaman kita, 1000 tahun belum tentu sampai pada teknologi zaman Nabi Idris. Bagaimana sudah membentuk segalanya dengan suara, sahabat. Nah, itulah tadi, dengan suara. Batu itu bukan dibelah, tapi dileburkan. Bahkan hari ini kan udah nggak bisa. Gitu. Bahkan orang teman saya adalah di UGM itu, katanya untuk membetulkan Candi Prambanan aja kita nggak ada kren yang bisa ngangkat 100 ton ke atas. Zaman kita sekarang itu sudah bingung membetulkan. Zaman kita sekarang, sahabat kita di tembok Cina itu kalau katanya ada yang jebol itu bingung. Ayo, karena teknologi kita belum mendukung itu. Walaupun kita melihat tuh, wah sekarang zaman canggih gitu kan. Padahal kecanggihan hari ini adalah kecanggihan yang datang dari keserakahan, kecanggihan yang datang dari elit global, kecanggihan yang datang adalah ingin mengontrol manusia lewat agama. Maka diadu dombalah 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Padahal ini kamu harus pahami, kisah itu adalah kisah yang telah dibuat oleh mereka. Nah inilah yang maka harus mulai cerdas hari ini, karena kata Abah, 2025 Abah sebagai pembuka, 2027 gerbang awal, tapi kemudian akan terjadi adalah 2045 kalau manusia hari ini adalah tidak kembali pada tauhid. Ingat itu ya. Maka Abah yang ajarkan tauhid tadi semua. Jadi maaf Kiai, bukan Abah nggak ngerti arti mantuk, tetapi sekarang ini harus dibawa kepada arti mafhum. Karena tauhid itu adalah tanpa mengerti adalah mafhum nasnya, maka tidak akan ngerti makosid dari semua. Karena apa yang arti mantuk itu adalah anti kulit yang kelihatan saja. Maka kita akan banyak tertipu. Karena keadaan dunia ini, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, memang tipuan. Jadi kalau hanya menggunakan kata arti mantuk, walaupun begitu tidak boleh ditinggalkan arti mantuk. Tetapi juga hari ini karena momennya berbeda, keadaannya berbeda, kata Abah juga. Maka Abah dulu diam, ada masalah dengan semua. Tapi hari ini tadi karena seolah-olah dibukakan pemahaman pada diri ini, diam juga salah. Tadi semua. Maka Abah suka banyak bicara kalau menyaksikan video-video Abah. Membuka rahasia-rahasia Adam. Nah, hari ini adalah karena ada yang bertanya tentang kenapa Idris itu pernah disebut di surga dan pernah melihat surga dan neraka. Kenapa juga adalah disebutkan bahwa Idris itu manusia tercerdas oleh Nabi Muhammad. Tadi semua memang faktanya. Faktanya Idris adalah betul-betul manusia, adalah saintis yang sudah dirancang oleh Allah. Menciptakan teknologi yang maha canggih, tapi tadinya adalah untuk kemakmuran manusia, tetapi kemudian dirubahlah oleh sekelompok orang yang menganggap adalah gatekeeper, penjaga gawang dunia ini, yang ingin mengontrol manusia, yang disebut dengan elit global. Hari ini yang berkuasa itu elit global, sahabat ya. Maka hari ini juga dengan munculnya digitalisasi, dengan munculnya adalah kemudian bagaimana serum-serum disuntikan pada tubuh manusia, gitu kan tadi. Dan manusia akan dikontrol, waktu tidurnya dikontrol semuanya, semua ya. Jadi kita pahami, nah, Idris itu di industri di negara lain disebut dengan Enok, sahabat. Kalau kalian melihat dalam buku-buku sejarah pada Socrates misalnya atau pada Plato, Enok itu Idris. Kita ini harus mulai, kita ini benci Sabda Palon, tahu-tahu Nabi Isis. Benci Sang Buddha Gautama, tahu-tahu Nabi Zulkifli, tadi semua. Benci Plato, padahal Plato itu Nabi, tadi semua. Maka kenapa Plato, Aristoteles, kenapa? Idah mantik itu dah datang dari Aristoteles, tadi semua. Karena mereka adalah sebenarnya seorang Nabi, tadi semua. Tidak mungkin namanya diabadikan sampai hari ini kalau bukan dia adalah manusia unggulan, sahabat. Maka inilah yang Abah ingin sedikit berbagi, karena sekarang tahun 2026, 2027 akan masuk pada gerbang itu. Maka kata Abah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan back to tauhid. Karena dulu pernah dihancurkan, manusia meninggalkan tauhid. Dan hari ini manusia melaksanakan sholat tapi nggak kenal Allah. Hari ini manusia bersolawat pada Nabi nggak kenal Rasulullah. Hari ini manusia membaca firman Allah tapi nggak kenal kepada yang berfirman. Nah ini kan tandanya sama kayak dulu. Dari umat-umat Nabi Nuh, umat Nabi semua ya.
Dan mereka yang lawannya Nuh, lawannya Idris, lawannya Sulaiman, itu adalah hari ini terus membuka kunci langit yang pernah disembunyikan, yang pernah ditutup, dan hari ini adalah disimpan adalah di benua Antartika itu ada 20 km di bawah adalah apa namanya planet es yang zaman Nabi Idris itu bukan es tetapi sebuah pulau yang sangat indah semua ya. Tapi kelihatannya sekarang elit global ingin menguasai dunia dengan mencari kunci-kunci itu, termasuk nanti mereka akan datang ke Gunung Padang. Ya. Karena Gunung Padang itu bukan gunung, tetapi adalah kunci. Kemudian juga adalah apa namanya yang terjadi piramid yang ada di beberapa negara juga bukan adalah bangunan batu, tetapi adalah kunci masa lalu yang disembunyikan semua. Demikian pula banyak peninggalan dunia hari ini yang masih tertinggal, termasuk di Bolivia itu, di mana batu ada ribuan ton berbentuk huruf H, granit itu. Tapi coba kamu bisa bayangkan kan, sebuah bagi orang yang awam mungkin cuma oh aja gitu, tapi bagi saintis dia akan bingung bagaimana zaman itu. Itu karena selalu dia gambarkan adalah tadi setelah bumi itu dihancurkan nanti manusia akan kembali lagi dengan karena tadi refreshing, reset ulang. Kembali lagi seolah-olah di bumi yang primitif, yang tanpa teknologi, tanpa listrik, tanpa itu. Itulah sedikit gambaran walaupun mereka nipu adalah film 2012 gitu kan tadi semua. Film 2012. Nah, tetapi bandingkan dengan film 2012 itu zaman Nabi Nuh. Nah, zaman Nabi Nuh itu kapalnya lebih hebat dari film 2012. Bahkan di situ ada data genetik binatang. Jadi bukan binatangnya sebenarnya, tetapi genetiknya, tetapi adalah apanya itu, melebihi dari kultur jaringan. Untuk menciptakan onta, tidak perlu ontanya yang dibawa. Nah, sementara digambarkan di dalam kehidupan itu seolah-olah kapal Nabi Nuh itu dibuat sangat tradisional dari kayu, gitu kan tadi semua. Kemudian ditaruhlah binatang berpasangan-pasangan, tadi sehingga sangat kotor, macan dengan macan, binatang dengan binatang. Ini sebetulnya penghinaan, sebetulnya. Kalau kalian ngerti, penghinaan, ya. Padahal kapal Nabi Nuh itu adalah kapal yang pernah tercanggih, lebih canggih dari Titanic, gitu kan tadi. Semua data komputer, data genetik, data manusia disiapkan di situ. Nah, inilah butuh pemahaman memang, butuh ilmu pengetahuan, jadi semua ya. Jadi itulah ya kenapa Nabi Idris adalah apa namanya dekat waktunya dengan Nabi Nuh karena memang satu zaman. Kan dikisahkan Nabi Idris katanya bersahabat, itu bahasa syariatnya bersahabat dengan malaikat maut karena ingin lihat surga dan neraka. Kan kita hanya tahu sampai di situ. Ya bolehlah nggak apa-apa sampai situ. Tapi mari hari ini sahabat, karena masanya sedang kita ini ada dalam genggaman sekelompok manusia ingin menghancurkan kita dari semua, menjauhkan dari Allah gitu kan atas nama agama dan lain sebagainya. Tadi semua, bahkan maaf termasuk juga kisah mazhab itu jangan kamu kira itu bukan kisah apa namanya ya, makanya jangan selalu percaya dengan dari kata kama qala Imam Syafi'i itu belum tentu, verifikasi, cari datanya, itulah hari ini. Jadi kamu itu jangan motong video aja hanya di situ saja. Apapun yang dikatakan oleh mereka bagus pada zamannya. Tadi semua, karena setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Tadi semua. Tapi kemudian karena kita kalah perang, maka kisah itu dipalsukan. Itu yang harus dipahami ya. Jadi itulah sahabat ya, salah satu China adalah dengan ada apa namanya kode alam yang kemudian pada saat zaman Nabi Nuh itulah sebetulnya penghapusan karena dunia sudah konsleting. Pada saat teknologi melampaui batas, maka dunia ini konsleting. Maka Tuhan adalah akan menghapus itu kembali. Yang disebut great erasure. Maka kenapa setiap zaman Nabi ada dihancurkan, setiap ada zaman Nabi dihancurkan, setiap zaman Nabi dihancurkan. Nah, Quran hanya memasukkan sedikit-sedikit Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia dan lain sebagainya. Termasuk apa nama kaum Saba gitu kan tadi semua. Yang Wonosobo gitu hari ini kan gitu semua. Ini kembali hari ini sahabat akan diaktifkan oleh mereka. Tetapi mereka menggunakannya justru untuk menguasai manusia dengan istilah kode mata satu. Yang kemudian adalah manusia adalah dikontrol secara teknologi dengan digital. Maka kenapa hari ini? Suatu saat nanti
Kenapa ada orang sudah mengatakan nanti hati-hati listrik bisa padam. Nanti hati-hati bahwa harga beras bisa melanjung tinggi dan lain sebagainya. Nanti duit rupiah nggak laku. Nah, itu pandangan yang tidak 100% benar, tetapi juga tidak 100% salah, sahabat. Karena kejadian dunia itu dari awal sudah begitu. Jadi bisa kamu bayangkan kan teknologi. Dan hari ini sebetulnya apa yang dicari-cari Plato, barangkali hari ini kalau Plato ada akan datang ke Abah gitu kan, nanyain masalah ini gitu. Karena dia sudah menulis di bukunya tentang Atlantis City atau Sundaland juga yang ada di sini, yang kemudian juga sama ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena manusia sudah melampaui batas kemanusiaan. Manusia sudah ingin menjadi Tuhan. Dan hari ini sadar nggak sadar manusia sudah jadi Tuhan, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar. Nah inilah sahabat. Akibat akhirnya sholat nggak kenal kepada yang nyuruh sholat. Tadi bersolawat tidak kenal kepada yang Rasulullah yang diutus tadi semua. Membaca Quran tidak kenal kepada yang berfirman. Nah ini kan tandanya juga sama sahabat hari ini. Bahkan Allah menyindirnya, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah khatamallahu ala qulub. Itu sebetulnya adalah. Nah itulah ya, mari Abah ingin mengajak kepada wawasan yang sebetulnya tentang siapa Idris, siapa Nuh, betapa hebatnya teknologi zaman Idris. Bahkan hari ini peninggalan arkeologi membuktikan itu. Kalau kalian sadar, cuma sayang kita ini sejarah ini selalu dimiliki oleh pemenang perang. Sejarah ini dimiliki oleh kelompok orang yang ingin menguasai manusia. Maka muncullah istilah agama tadi semua. Maka kata Abah, agama ini ciptaan. Sebetulnya dari Nabi Nuh pun sudah Islam, dari Nabi Adam pun Islam. Karena Islam itu adalah dulu ya tadi Allahnya satu, Rasulnya satu, ya agamanya juga satu. Nah tinggal memaknainya tadi semua ya. Memaknainya. Siapa Muhammad itu? Siapa Allah itu? Siapa Adam itu? Siapa Idris itu? Siapa Nuh itu? Nah, itu adalah kecerdasan nanti. Adalah manusia, maka itulah logika ilmu sudah Allah ciptakan, termasuk logika ilmu mantik Aristoteles Allah sudah ciptakan ribuan tahun yang lalu dari semua sama logika berpikir dari semua ya. Jadi ini ya sahabat ya. Jadi kemudian yang ada di Bolivia itu adalah batu berbentuk huruf H dan itu waduh kata teman saya udah ke sana sulit dipahami. Nah ini semua itulah bukti arkeologi bahwa kehidupan itu bukan dari mulai dengan Nabi Adam gitu kan tadi semua paham itu. Nah, ini juga bahwa Nabi Adam itu siapa sih? Nah itu juga harus dipahami gitu. Bayangkan aja salah satu turunan yang masih dekat dengan Nabi Adam tadi semua begitu canggihnya teknologi saat itu sahabat. Nah kemudian jadi disebutnya adalah batu andesit dan diorit sahabat, yang mana batu itu tidak bisa dipotong dengan intan. Karena hari ini adalah orang memotong yang benda keras itu dengan intan. Tapi di Bolivia itu tidak bisa dipotong dengan intan. Karena batu itu dicetak dulu zaman Nabi Idris, dileburkan dengan teknologi yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi Idris sebagai saintis yang pertama, ahli kimia yang pertama. Mungkin kalau Abah bilang sih Nabi Idris itulah setinggi-tingginya ahli ilmu kimia. Setinggi-tingginya ahli ilmu fisika, setinggi-tingginya ilmu antariksa, setinggi-tingginya ilmu, kan dia dari Allah sendiri. Maka disebut Idris Darosa, maka disebutkan madrasah. Orang yang oleh Nabi sini katakan manusia paling cerdas adalah Idris. Dan manusia yang sudah di sorga itu Idris. Tadi semua. Karena zaman Idris kalau kamu ngerti, dunia ini betul-betul sorga. Sorga. Listrik nggak usah bayar. Tadi semua ya. Energi nggak usah bayar, tidak usah ada dokter, karena semuanya kamu cukup menghirup napas sehat, penyakitmu itu semua ya. Makanan berlimpah, tadi semua, semuanya penuh, bahkan tidak ada benua Antartika hangat, tadi semua ya. Inilah gambaran keindahan tentang bahwa pernah ada surga yang kemudian dihancurkan tadi semua pada saat zaman Nabi Nuh tadi semua, seolah-olah yang membangunnya Idris. Allah memberikan pada Idris, tetapi Nuh kemudian adalah Rasul yang harus menerima adalah kepada mereka umat-umatnya adalah dengan kapalnya yang maha canggih, lebih canggih dari teknologi Boeing, lebih canggih dari teknologi Titanic, lebih canggih dari teknologi sebuah laboratorium canggih,
Karena di labnya kapalnya Nabi Nuh itu adalah sahabat. Sebenarnya mungkin bukan orang, wah Abah hayal. Ya silahkan. Tetapi hari ini mulai akan terbuka. Nanti kata Abah juga, AI itu satu hal yang baik. Karena kamu akan diperlihatkan hal-hal yang dulunya kamu tidak pahami akan muncul. Tetapi masalahnya juga dengan adanya AI, tanda juga kehancuran. Karena hari ini teknologi itu sahabat dikuasai oleh mata satu. Kan kalau tahu mata satu. Nah ini mata satu yang selalu ada dari dahulu. Mereka menganggap sebagai adalah gatekeeper, penjaga dunia ini, pengontrol dunia ini, ingin menguasai manusia. Maka hari ini juga kata Abah, kenapa dampaknya negara Islam menjadi jongos hari ini. Coba kalian rasakan. Maka itulah Abah ingin mengajak pada tauhid itu, wahada yuwahidu tauhidan hari ini. Barangkali mungkin kajian Abah berbeda dengan ulama-ulama kiai-kiai sebelumnya. Karena hari ini Abah diberikan oleh Allah adalah pemahaman yang jauh tentang sejarah dan lain sebagainya. Pemahaman mata batin yang sudah bisa berkomunikasi dengan banyak, yang kalian juga sulit Abah ceritakan pemahamannya. Tetapi adalah Abah hanya ingin mempersiapkan biar manusia nggak lepas iman pada saat nanti setelah Gen Z ada Gen Alpha. Gen Alpha naik lagi. AI akan naik. Disitulah kebohongan akan dibongkar habis-habisan tentang kehidupan ini. Tentang sejarah, tentang apa, semua. Maka oleh karena itu, yang tidak mengalami itu, ya marilah kita hari ini kembali pada tauhid. Yang mengalami itu, back to tauhid. Karena dunia ini dihancurkan pada saat manusia sudah menjauhi tauhid. Dan hari ini Abah menyaksikan kembali manusia menjauhi Tuhan. Dari semua. Yang akhirnya Tuhan adalah beberapa generasi, 6 kalau tidak salah Abah lihat di Al-Quran itu, generasi bumi ini pernah dihancurkan oleh Tuhan. Maka hilanglah Bani Ad, hilanglah Bani Samud, hilanglah Mesopotamia, Babilonia dan lain sebagainya. Termasuk peradaban tercanggih yang pernah ada adalah zaman Nabi Idris tadi semua ya. Yang hari ini oleh mereka elit global itu ingin membuka kembali. Yang mana kunci-kuncinya itu ada pada peninggalan arkeolog yang berbentuk gunung, kayak Gunung Padang gitu kan. Maka hari ini kan ditemukan sejarah. Ternyata Gunung Padang itu sudah ada 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Sudah ada peradaban di situ. Dari mana? Dari peninggalannya selalu. Kalau ada tai kambing ya pasti ada kambing dulu kan begitu. Kalau ada tai ayam ya pasti ada ayam. Gitu. Nah hari ini tainya itu adalah peninggalan arkeolog itulah bukti ada peradaban manusia. Nah, tadi semua bahkan di Laut Arafura itu ditemukan adalah sebuah pondasi gedung tertinggi yang pernah disebutkan oleh Plato, sebuah kejayaan, kemegahan yang pernah ada di Nusantara ini yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Semuanya tenggelamkan. Nah ini ya barangkali adalah silahkan kalian verifikasi. Nggak semua yang Abah sampaikan itu udah butuh diverifikasi tadi semua ya. Tapi informasinya adalah ambil, nggak usah memahaminya terlalu dalam, tapi minimal kalian memberikan Abah kisi-kisi bahwa munculnya AI, munculnya robot, maka nanti akan naik dari Gen Z ke Gen Alpha. Ini adalah sedang proses kembali adanya the Great Erasure. Akan menghapuskan kembali peradaban manusia untuk mengembalikan kepada normal. Karena manusia sudah jadi Tuhan. Ya sekarang orang Islam sudah jadi Tuhan, merasa hidup itu kan jadi Tuhan. Nggak sadar Allah ngomongin Firaun, nggak sadar jadi Firaun. Allah ngomongin Namrud, nggak sadar jadi Namrud gitu. Allah ngomongin Adam dan Iblis, kita ini nggak sadar sebenarnya kita ini iblisnya itu. Gitu. Nah, itu. Nah itulah maka Quran adalah merimain. Maka Quran itu reminder sebetulnya. Seolah-olah sejarah yang pernah terjadi dibalikin ulang nih sekarang nih. Nah, kalau kalian memahami Qurannya baik, gitu kan tadi semua ya. Jadi di Antartika ini adalah ditemukan 1820 sudah terkubur jutaan tahun. Kemudian juga adalah pada zaman The Great Alexander, Quran menyebutkan tentang The Great Alexander Agung. Jadi menjelaskan tentang kapal Nabi Nuh yang lebih canggih daripada Boeing Concorde ya. Nah, dialah Idris yang menemukannya ya. Dialah seorang intelektual yang tinggi, saintis yang hebat, fisikawan yang hebat. Pada zaman Nabi Idris bukan hanya melihat bintang dan bulan. Sekarang orang baru pergi ke bulan aja sombong. Maka pernah saya mendengar bahwa di Nusantara ini dulu pernah ke Mars tuh. Berarti sekarang ini tersambung sudah. Oh pantes orang Nusantara udah ke Mars. Orang Amerika baru sampai bulan. Tadi semua Yuri Gagarin, Neil Armstrong hanya baru sampai bulan.
Mereka baru mimpi ke Mars. Nusantara ini sudah ke Mars. Tuh bayangkan teknologi Idris. Karena kamu jangan dikira semua benda ini adalah diam, kata Idris. Semuanya adalah ritme irama-irama Tuhan yang sangat indah. Dan dia bisa menjadikan rahmat kalau kamu menggunakannya dengan benar. Tapi dia bisa menjadikan azab pada saat kamu menggunakannya dengan salah. Tapi hari ini ada satu kekuatan yang ingin menggunakannya dengan salah. Itulah terciptalah agama untuk diadu domba. Terciptalah teknologi-teknologi, buku-buku sejarah. Maka Abah kemarin kepada Kiai, bukan Abah membaca kitab kuning, tapi hari ini verifikasi. Karena Abah pernah diundang oleh Kiai Ilyas, bahwa sesungguhnya zaman 2020, 2 tahun yang lalu, adalah Abah hadir di Cipasung, sudah membahas 87 kitab kuning yang dalamnya sudah dirubah. Nah, ini yang maksud Abah. Karena sekarang itulah akhirnya manusia sekarang adalah beragama tak bertuhan. Karena hati-hati dari semua. Itulah hari ini pada saat kita berbicara dengan disandingkan ke Al-Quran, ternyata banyak kitab kuning yang berseberangan dengan Al-Quran. Nah inilah makanya sekarang ini back to Al-Quran. Baik mantuk maupun mafhumnya dari semua. Itu saja yang Abah inginkan. Bukan untuk ribut, bukan untuk apa-apa. Tadi semua ya, cuma orang-orang ini yang tadi ini kadang-kadang sumbu pendek ini susah. Tadi semua. Tadi semua. Dia nggak ngerti, cuma maunya ribut aja hidupnya. Itu heran saya tadi semua ya. Jadi yang menjelaskan tentang materi ini energi itu Nabi Idris. Orang sekarang ini teknologi yang ada hari ini adalah remeh yang sedang dikumpul-kumpul oleh mereka. Yang dengan sombong ini penemuan kami kan gitu. Itu remah zaman Nabi Idris. Tahu kan remah? Nasi biji yang jatuh dipulungin. Tapi sambil itu mereka sedang mencari kunci sebenarnya teknologi yang pernah ada zaman Nabi Idris. Jadi semua ya. Yang kemudian pada saat Nabi Nuh dihancurkan ya. Ini ya. Jadi di zaman Nabi Idris itu ada yang disebut dengan ley line. Ley line itu adalah bagaimana menggunakan gelombang ini menjadi listrik. Coba tadi semua. Memecah balu dengan lagu. Memecah batu dengan lagu. Dengan irama. Jadi menggunakan metodologi suara. Maka pantas hari ini. Konsep kun payakun itu adalah bagaimana suara yang berenergi dengan rasa Tuhan. Kamu bisa menghasilkan tadi semua. Maka inilah sahabat. Marilah kita belajar ya. Karena kamu sudah terlanjur masuk pada gate baru. Artinya apa? Saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek kita di hidup pada zaman dengan kita beda dengan kita hari ini. Abah kasih tahu. Dan hari ini juga sesungguhnya adalah yang disebut dengan gelombang portal dunia baru. Yang caranya kamu untuk hidup berbeda dengan cara sebelumnya. Maka tidak bisa lagi kamu hari ini berkomunikasi menggunakan morse, menggunakan apa namanya? Tidak bisa. Menggunakan merpati. Karena hari ini kamu dipaksa untuk menggunakan handphone. Video. Maka itulah lihat teknologi yang dulu untuk foto ada Ricoh, ada Fuji, ada apa. Untuk ini ada radio. Dulu ada radio 2 ban, radio 3 ban. Dulu ada apalagi yang ada center. Dulu apalagi yang ada musik. Bahkan TV hari ini. Tapi hari ini sudah bisa disatukan pada handphone. Hilanglah semuanya itu. Hilanglah Ricoh, hilanglah Fuji, hilanglah Wartel, hilanglah center. Hilanglah juga apa namanya Walkman. Walkman dulu kalau pakai Walkman ke kampung pakai Walkman. Inilah bahwa dunia ingin mengontrol kita pada satu titik. Itu baru dunia telekomunikasi, belum lagi dunia kedokteran, belum dunia genetika, belum dunia antariksa, belum tentang ilmu filologi dan semua. Bagaimana manusia memahami semua dari kertas-kertas yang pernah ditinggalkan. Nah ini ya yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi Abah katakan bahwa kita bukan pada hidup di zaman kakek kita hidup. Walaupun sama kelihatannya. Maka tadi, kenapa zaman kakekmu nggak ada apa namanya handphone misalnya? Iya. Karena sekarang sedang ditarik ke situ semua. Bahkan hari ini lebih parah lagi. Semua harus digital. Seolah-olah KTP-mu nyambung kepada apa? Bankmu semua. Bank nyambung pada KTP kakakmu semua ya. Bahkan nanti apa namanya teknologi-teknologi termasuk virus-virus mulai disuntik-suntikan dari semua ya supaya manusia dikontrol
Hari semua jumlahnya dikontrol, kemampuannya dikontrol, kebodohannya, supaya mereka adalah jadi kambing-kambing perahan mereka yang mengatakan dirinya adalah elit global itu, sahabat ya. Tapi hari ini mereka sendiri akan tertampar dengan teknologinya, karena kemajuan teknologi menjadikan kita orang-orang bodoh. Oh begitu ya, oh begitu ya. Itu sebenarnya adalah remah-remah yang pernah ditinggalkan oleh Idris, sahabat dari semua ya. Ini harus dipahami ya. Kemudian, jadi Nabi Nuh itu adalah operasi militer. Sesungguhnya operasi militer Tuhan. Ya kalau kita mengerti teknologinya, badai yang ada itu boleh dikatakan sekarang bom hidrogen. Soalnya oleh Allah itu dari dalam bumi dan dari atas langit diturunkan air itu. Itu kalau hari ini mungkin dipahaminya sebagai bom hidrogen. Tapi itu adalah operasi Allah untuk menormalkan kembali manusia yang sudah melampaui batas, manusia yang sudah lupa pada Tuhan pencipta, manusia sudah lupa jati dirinya. Itulah manusia sudah jauh dari tauhid sebetulnya. Maka itulah kenapa Abah dari mulai 2 tahun ini gedor masalah tauhid, bukan merendahkan fikih. Nah inilah orang salah lagi menafsirkannya. Tadi Abah ini adalah ahli fikih sebelumnya dari semuanya. Tapi karena mengerti, memahami keadaan yang terjadi, maka itulah kenapa Abah gedor dengan tauhid dari semuanya. Tidak cukup sekarang kamu kamakola para imam-imam itu hari ini. Karena kamu harus sudah siap bisa menyaksikan sendiri. Itulah yang harus dipahami dari semua. Itulah kenapa mereka serius sepakat jumhur ulama taklid itu haram. Semua ya. Untuk hal-hal tertentu nggak boleh kamu kamakola Imam Syafi'i, kamakola Imam Malik, nggak boleh. Karena kamu harus bersyahadat menyaksikan sendiri Allah dan Muhammad oleh dirimu. Iman tidak bisa dipinjam oleh bapakmu. Maka hari ini banyak orang Islam mengaku sudah Islam, padahal belum. Karena dia menganggap karena bapaknya Islam, apa kira langsung begitu? Tidak, sahabat. Inilah yang harus dipahami juga. Sementara pada saat orang datang, orang dari luar agama, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha ingin masuk Islam, harus 2 syahadat. Tapi kamu, apakah bisa langsung iman itu pinjam dari bapamu? Nah ini persoalan juga hari ini. Syahadat itu tidak bisa pinjam dari kakekmu. Bahkan kamu tidak bisa syahadat itu daripada baginda Nabi bahkan. Maka itu tadi kata Abah, video itu dipotong, orang nggak ngerti. Harusnya dijelaskan sebelumnya dan ini ujungnya tadi semua. Kamu pada saat awal tahun, jangan kamu kola siapa ini, kamu kola Imam Muhammad. Kamu lihatnya di situ. Nah itulah akhirnya menjadi fitnah dari semua ya. Padahal iman itu tidak boleh. Kita adalah tadi maka disebut ada iman taklid, ada iman idlal, ada iman adalah tahqiq. Nah, iman yang tahqiq itu yang diminta ya. Yang iman yang sudah berhakikat, tahqiq dari semua ya. Itu ya sahabat yang harus dipahami dari semua ya. Jadi barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali sahabat-sahabat sudah mau bekerja dan lain sebagainya. Tetapi Abah ingin memberikan hanya anggaplah sebuah informasi yang kalian juga cari tadi semua. Tapi tadi di sinilah kadang-kadang kalau ngopi kurang jauh, kalau ini berpengetahuan, karena tadi semua. Bayangkan sahabat, Al-Quran kita ini baru 1% yang kita buka. Ulama Syekh Ali Jum'ah itu yang mengatakan. Dan Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan. Al-Quran masih perawan. Dan kamu manusia tidak mau makan, kita lebih terjebak pada kitab-kitab kuning yang kamu juga jangan salah arti lagi tadi semua ya. Karena Abah juga bisa ngerti ilmu nahu, ilmu sorof itu karena belajar dari kitab kuning, dari Tijan, kemudian dari dulu Kailani, Yakulu, Imriti, apa semua ya. Tetapi yang harus Abah ingatkan di zaman ini, karena ada program-program orang yang ingin merusak kita, keimanan kita, menjauhi kaum tauhid kita. Ayo verifikasi. Segala apa yang kau baca hari ini. Coba kamu buktikan. Pasti menemukan. Karena pada tahun 22 tahun yang lalu Abah diundang ke Cipasung Kiai Ilyas. Saat itu saja 87. Kata Mama Kiai Ilyas waktu itu. Sebenarnya ini bisa jauh lebih banyak lagi. Dari semua ya. Maka hari ini kenapa beragama kita tidak bertuhan? Akhirnya apa? Ritualnya masih kita jalankan. Tapi ruh agamanya hilang. Maka hari ini kenapa korbannya justru bukan orang bodoh, mereka-mereka yang bergelar kiai haji, menteri agama, bahkan pesantren-pesantren. Kenapa? Karena tadi beragama kehilangan Tuhan. Akhirnya mengikuti gaya mereka, elit global. Agama dijadikan komoditi, agama dijadikan hanya sebatas untuk cari makan, agama
Muhammad hanya difitnah setiap hari dan Allah. Disebut-sebut Allah, tapi kamu tidak kenal kepada dia. Disebut-sebut Muhammad, kamu nggak kenal dengan Rasulullah. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau ini dibiarkan, maka berarti kita adalah akan sama seperti kaum-kaum itu akan di great erasure oleh Allah. Bagaimana caranya? Cukup benua Antartika yang tebalnya hampir 20 km itu mencair, kembali lagi bumi ini hanya cairan. Yang pernah terjadi zaman Nabi Nuh, tadi semua. Nah ini teknologinya beda. Kalau dulu air itu, kalau zaman Nabi Idris itu nggak ada namanya benua Antartika, jadi the great erasure-nya itu air yang keluar dari bumi dan air yang turunkan dari langit. Tapi sekarang Allah sudah siapkan benua Antartika yang luasnya lebih besar daripada daratan kita sendiri ini semua. Kalau dia mencair, bayangkan 20 km dalamnya, luasnya lebih luas daripada sepertiga bumi ya gitu kan tadi semua. Mencair seketika, bukan seketika karena sekarang kan global warming sedang memanas, mencair. Kamu lihat di Ancol. Kenapa fluid itu sekarang temboknya sudah berapa belas meter? Itulah kenapa juga hal-hal yang demikian. Coba kamu itu membaca lingkungan tadi semua ya. Sahabat, nah, kamu saksikan juga kenapa di Jakarta itu air laut sudah sampai ke tempat Gus Dur. Itu air laut dari Priuk sudah sampai kepada Ciganjur, sudah mulai masuk. Itulah kenapa Jakarta kebijakan tidak boleh menggunakan sumur bor. Coba kamu itu, coba mengkaji kehidupan ini karena disuruh oleh Allah dari awal. Tapi begitu ada yang mengkaji tadi semua kain-kain, tadi semua menuduh orang sesat apa semua, dia hanya sendiri nggak paham tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan sahabat, lebih sehat, lebih pagi terus kita cerahkan. Insya Allah adalah namanya Sabdo Palon menagih janji ada 2027 kebangkitan spiritual. Jiwa-jiwamu yang tertidur tadi akan mulai bangun, ibaratkan bibit mulai meletak dari semua. Maka jangan aneh hari ini kalau kalian saksikan di YouTube di mana semuanya tentang kesadaran, semuanya tentang tauhid, semuanya kemudian bicara tasawuf dari semua. Sudah ada ulama mengatakan melarang orang lain bicara, jangan sok-sokan ngajarkan tasawuf. Hari ini kalau nggak diajarkan, biarlah. Kiai saya kasih tahu, jangan berkata begitu. Jangan sok-sokan ngajarkan tasawuf. Hari ini udah nggak ada pilihan. Kalau pilihannya makanannya cuma ada nasi dan daging babi, nasinya habis tinggal babi, mau nggak mau babi pun kita makan. Pada saat kamu adalah mau tenggelam di laut, kemudian makanan hanya tinggal daging anjing, anjing pun kamu makan, itulah darurat semuanya. Sekarang ini sudah masuk pada zaman darurat segalanya, tadi semua ya. Itu saja tadi semua. Jadi hari ini jangan lagi, maka guru saya dulu pengasih Abah Anum disebut mujadid dalam torikoh. Sampai orang Abah Anum merubah apa yang dilakukan Abah Sepuh gitu. Kata Abah Anum, dunianya sudah mau tenggelam, jangan banyak aturan. Nah, karena biarkan, maka beliau yang Abah Sepuh hanya mentakin itu orang 40 tahun umurnya. Kata Abah Anum, akil balik talkin. Akil balik talkin. Karena kalau nggak diaktifkan dadanya hari ini, manusia dengan kondisi tingkat ujian saat ini, manusia tidak akan sanggup, sahabat. Ya. Maka itulah berguguran mereka jatuh dari Shiratal Mustaqim. Nah, pemandangan Shiratal Mustaqim itu ini. Bagaimana manusia jatuh dalam kehidupan ini adalah karena dia tidak memahami tentang arti kehidupan itu sendiri. Sehingga perbuatan dosa tadi. Kalau ngomongin babi saja marah-marah, haram. Tapi giliran duit Quran dikorupsi itu bukan babi katanya. Giliran ngomongin babi aja suruh makan babi, haram. Tapi kuota haji dimakan. Kan padahal kuota haji itu lebih haram daripada babi. Abah kasih tahu. Jadi manusia hanya melihat tadi karena hanya dilihat adalah secara mantukoh. Tapi dilihat mafhumnya tidak dipahami. Begitu menginum khamar, haram. Tapi segala yang memabukkan dirimu pada judi, pada judi online, jabatan, perempuan, dunia, tidak pernah dianggap sebagai khomer. Nah, itulah tadi. Karena tadi awalnya kan hanya ngaji mantuk, lupa pada ngaji mafhum. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura ya. Verifikasi semuanya dengan baik dari semua. Mari kita terus belajar. Nggak usah kita nih ribut, ngapain ribut, capek. Dari semua. Nggak ada menang ya. Terima kasih ya.